5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin, saya Siti Aisyah Al-Alin dari kelas PGMI 5D dengan nomor induk 126-205-213-233. Akan membuat video mengenai UTS pembelajaran IPS, MI atau SD dengan dosen pengampu Ibu Maftuka MPDI. Masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa sih IPS dan mengapa penting bagi kurikulum sekolah dasar? Jadi, IPS merupakan sebuah istilah dari Amerika Serikat mengenai social studies yang berarti sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang ilmu-ilmu sosial yang mencakup sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi, serta ilmu-ilmu yang berhubungan tentang kemanusiaan. Mengapa pentingnya ilmu IPS ini ada di kurikulum sekolah dasar? Karena dengan adanya IPS, peserta didik diarahkan menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Masuk ke pertanyaan yang kedua, sebut dan jelaskan 4 komponen utama pembelajaran IPS di MI SD. 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS yaitu yang pertama, ada sistem sosial dan budaya yang meliputi individu, keluarga, dan masyarakat. Sosiologi sebagai ilmu dan metode, interaksi sosial, sosialisasi, peranata sosial, struktur sosial, kebudayaan, dan perubahan sosial budaya. Yang kedua ada manusia, tempat, dan lingkungan yang meliputi sistem informasi geografi, interaksi gejala fisik dan sosial, struktur internal suatu tempat atau wilayah, dan interaksi keuangan serta persepsi lingkungan dan kewilayahan. Yang ketiga, perilaku ekonomi dan kesejahteraan yang meliputi ketergantungan spesialisasi pembagian kerja, perkoperasian, dan kewirausahaan, serta pengelolaan keuangan perusahaan. Yang keempat, ada waktu berkelanjutan dan perubahan yang meliputi dasar-dasar ilmu sejarah, fakta, peristiwa, dan proses. Masuk ke pertanyaan yang ketiga, mengapa harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS, MI, atau SD? Dengan adanya pembelajaran tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS, MI, atau SD, maka akan timbul hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu diharapkan anak memiliki sikap toleransi dan empati. Maksudnya di sini anak itu atau peserta didik diharapkan untuk memiliki sikap toleransi dan empati akan perbedaan budaya karena anak di sini adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan antara dirinya dengan kebudayaan. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran agar mengenali budayanya. Maksudnya di sini peserta didik dituntut untuk meningkatkan kesadaran agar mengenali budayanya sehingga bisa mewariskan budaya yang telah dikenali dari generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga yaitu mempersiapkan peserta didik sebagai siswa yang demokratis. Maksudnya, sebagai warga negara Indonesia, maka peserta didik diharapkan mampu bersikap demokratis dalam bersikap dan menghadapi tantangan global. Yang keempat yaitu mengembangkan keterampilan sosial. Maksudnya, dengan mengajarkan keragaman budaya dan sosial, maka peserta didik diharapkan bisa bersosialisasi dengan baik di lingkungan dan peka terhadap masalah-masalah sosial serta bisa ikut memecahkan masalah sosial yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari. Masuk ke pertanyaan yang keempat, bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik?
Berita dan media sosial dapat mempengaruhi sudut pandang masyarakat dikarenakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu akses mudah terhadap informasi politik. Media sosial memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap informasi politik dan tindakan politisi. Masyarakat dapat mengawasi dan memantau tindakan politisi melalui media sosial sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam dunia politik. Yang kedua, partisipasi politik yang lebih tinggi. Media sosial meningkatkan partisipasi politik dengan memberikan platform bagi masyarakat untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu politik. Masyarakat dapat terlibat dalam diskusi politik, organisir gerakan sosial, dan mempengaruhi kebijakan publik melalui media sosial. Yang ketiga, pemantauan opini publik. Media sosial dapat digunakan untuk memantau opini publik tentang isu-isu politik. Politisi dan partai politik dapat menggunakan media sosial untuk mengukur sentimen publik, memahami kebutuhan pemilih, dan merespon kebijakan yang relevan. Yang keempat, pengaruh dalam kampanye politik. Media sosial menjadi alat yang efektif dalam kampanye politik. Politisi dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan diri, menyebarkan pesan kampanye, dan membangun hubungan dengan pemilih. Melalui media sosial, politisi dapat mencapai audiens yang lebih luas dan mempengaruhi opini publik. Yang kelima, persepsi publik terhadap isu-isu politik. Penggunaan media sosial dalam kampanye politik juga memiliki dampak signifikan terhadap persepsi publik terhadap isu-isu politik dan kandidat. Media sosial menjadi saluran penting untuk menyebarkan pesan politik dan pesan tersebut dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi pendapat masyarakat. Terakhir, praktekkan dan analisislah pembelajaran dalam kelas mulai dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Mbak Kakak, Pak Hadir? Hadir. Ya, baik. Selanjutnya, Ibu akan langsung masuk ke materi hari ini. Apakah sudah tahu materinya hari ini apa? Belum, Bu. Materinya hari ini mengenai bentangan alam. Ada yang sudah tahu apa belum bentangan alam itu apa? Belum. Tahu, Ibu akan menjelaskan mengenai bentangan alam. Jadi, bentangan alam adalah pemandangan atau penampakan alam yang ada di muka bumi ini dan bermacam-macam. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Ada, Bu. Ya, apa Mbak Kakak? Contoh bentangan alam itu yang bagaimana ya? Oh ya, contoh bentangan alam itu ada dua. Yang pertama ada bentangan alam daratan yang meliputi seperti pegunungan, gunung, dataran rendah, dataran tinggi, ada bukit, dan juga rendah. Dan yang kedua ada bentangan alam berupa perairan. Seperti contohnya pantai, terus lautan, juga ada teluk, terus selat, air terjun, sungai, seperti itu contohnya. Baiklah, agar pengetahuannya semakin bertambah, Ibu akan menunjukkan ilustrasi mengenai bentangan alam. Ya, tolong diperhatikan videonya ya. Sudah ya, sudah tahu kan jadi bentangan alam itu seperti apa? Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian mengenai bagaimana sih bentangan alam yang ada di daerahnya masing-masing. Baik Mbak Kakak, gimana? Sudah siap presentasi? Sudah, Bu. Ya, silakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bentangan alam. Nah, contoh bentangan alam yang ada di daerah saya yaitu seperti Pantai Perigi, Pantai Karanggongso, terus kalau pegunungan itu seperti Gunung Jaas, dan kalau sungai ada Sungai Dambagong. Oh ya, baik. Setelah melakukan presentasi, kita akan membuat kesimpulan bersama-sama. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari materi hari ini mengenai bentangan alam?
Bentangan alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi dari berupa dataran maupun perairan. Ya, betul sekali. Jadi, bentangan alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan ragam bentuk permukaan bumi, baik berupa daratan ataupun perairan. Sekian penjelasan mengenai bentangan alam. Untuk pertemuan selanjutnya, tolong dipersiapkan ya, Baik. anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menganalisis mengenai video pembelajaran yang telah saya buat dengan tema yaitu bentangan alam. Saya akan menganalisis mengenai pendekatan, strategi, metode, dan juga teknik pembelajaran yang saya gunakan. Langsung saja masuk ke analisis pendekatan. Untuk pendekatan yang saya gunakan pada video tersebut adalah pendekatan yang berpusat kepada siswanya, yaitu adalah pendekatan student approach, yang mana pada pendekatan itu saya lebih memfokuskan kepada siswanya untuk lebih aktif. Yang kedua yaitu adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah strategi pembelajaran discovery learning, yang mana saya memfokuskan untuk siswanya itu mencari tahu sendiri mengenai arti dari bentangan alam. Dan juga untuk metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode pembelajaran berbasis ceramah, tanya jawab, dan juga presentasi. Di sini presentasinya sudah dilakukan oleh siswanya sendiri. Selanjutnya untuk teknik pembelajarannya, saya menggunakan teknik pembelajaran induktif, di mana pada teknik pembelajaran ini siswa itu diajak untuk menyimpulkan sendiri mengenai fakta-fakta yang ada tentang bentangan alam yang ada di daerah sekitarnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.